Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Aldi dengan NIM 35. Di sini saya akan membawakan materi tentang adult learning, eh, yaitu cara pembelajaran kita saat masih kecil sama dengan cara kita belajar setelah dewasa. Nah, ternyata ketika kita saat kecil dan saat kita dewasa, metode belajarnya berbeda jauh di dalam dunia pendidikan. Kita mengenalnya dengan istilah pedagogi dan andragogi. Nah, pertama-tama di segi peran terlebih dahulu, pedagogi atau pembelajaran anak-anak, guru adalah pusat, siswa cenderung pasif dan tergantung pada guru. Jadi, seperti yang ini, di slide ini. Nah, sedangkan ketika kita dalam fase tahap dalam andragogi, itu pembelajaran kita itu independen dan aktif berpartisipasi. Nah, kedua pengalaman ini bagi anak-anak hidup mungkin terasa belum banyak pengalaman. Tapi bagi kita yang dewasa kan pengalaman kan sudah banyak. Terus ya kita menggunakan pengalaman orang lain untuk kita bisa menghindari apa yang jelek dari mereka dan kita terapkan apa yang bagus dari mereka. Nah, terus yang ketiga itu Met- namanya itu motivasi. Ini kognitifisme, teori programming, aturan role play, behavior. Hmm, hmm, hmm. Motivation. Nah, untuk motivation, anak-anak biasanya belajar karena faktor luar seperti nilai atau perintah guru. Sedangkan orang dewasa seperti kita, motivasinya datang dari dalam diri sendiri karena merasa butuh ilmu. Maaf, saya ulangi. Sedangkan orang dewasa, motivasinya datang dari dalam diri sendiri karena merasa butuh ilmu tersebut untuk kehidupan nyata. Nah, ya kayak behavior system ini kita bisa menerapkan kayak kalau kamu malas belajar, kamu kan udah dewasa. Jadi gak mungkin kamu malas belajar karena hal yang kamu malas belajar itu penting buat hidup kamu. Oke. Terus teori-teori pendukung. Ada behavior, ada kognitivisme, ada konstruktivisme. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, eh, teori-teori pendukung ini seperti yang tadi saya bilang ada tiga itu. Untuk behaviorisme, saya sebut aja behavior. Fokusnya pada perubahan perilaku melalui stimulus dan respon. Ketika kita sudah terbiasa untuk belajar, jadi untuk mempelajari hal baru, otak kita itu lebih mudah tanggap dan kita tidak menunda-nunda untuk belajar. Sedangkan ketika behavior kita seperti malas-malasan terus dan jarang kita gunakan otak kita untuk belajar, ketika kita ingin mulai belajar, rasanya itu pasti lebih susah. Dikarenakan kita udah terbiasa di zona nyaman kita yaitu nggak belajar. Itu pentingnya behavior. Terus ada kognitifisme, fokus pada proses mental internal. Di sini ada teori Gestalt yang menyebutkan bahwa kita cenderung mengorganisir informasi secara utuh dan lengkap. Nah, ketika kita terbiasa menelan informasi dengan bulat-bulat tanpa kita cerna, tanpa kita bedah terlebih dahulu, mungkin kesannya kita seperti tidak bisa berpikir secara logika ya. Dikarenakan semua informasi yang kita serap itu langsung kita terima dengan utuh, tanpa kita telaah dulu apakah benar, apakah dia hanya bohong. Nah, untuk itu, maka kita terapkan sifat kognitifme, yaitu kita harus berubah dan cenderung untuk melakukan telaah terlebih dahulu ketika kita mendapatkan informasi, sesuatu informasi. Jadi ketika ada orang ngomong, oh aku bisa gini-gini karena ini, kita telaah dulu apakah masuk akal. Jika masuk akal, boleh kita coba.
Nah, terus ada konstruktifme, di mana kita membangun sendiri pengetahuan kita secara aktif dengan cara belajar. Nah, terus ada teori kognitif sosial, bahwa kita juga belajar dengan cara mengamati orang lain atau modeling. Nah, jujur saja, saya di Fakultas Kedokteran ini sebelumnya saya tidak punya model. Tapi ketika saya masuk di namanya blok anatomi, saya mulai mencari modeling saya, yaitu orang yang saya amati dan saya ikuti. Di sini saya mendapatkan seorang kakak saya dengan nilai yang bagus dan menurut saya dia orang yang keren karena dapat mengimbangi sosial dan juga ilmu pengetahuan. Nah, menurut saya untuk adult learning ini sangat berbeda ketika kita kecil ya. Pembelajaran kita saat kecil itu benar-benar hanya pusat utamanya adalah guru. Ketika tidak ada guru yang mengajar, mungkin ada beberapa siswa yang belajar sendiri. Tetapi kebanyakan siswa itu lebih pengen diajari oleh guru karena mereka benar-benar dasar, tidak tahu apa-apa. Nah, ketika kita sudah dewasa, adult learning, kita itu ya punya pengalaman dari SMA. Terus tinggal kita kembangin dengan cara ya kita tanya-tanya ke orang, kita amati orang yang kita model. Seperti saya, jujur saya waktu SMA nggak terlalu pintar, tapi ketika saya di kuliah, awalnya saya ngerasa bodoh kan. Tapi ketika masuk blok anatomi dan saya mulai untuk memperbaiki behavior saya, yaitu dengan cara belajar, terus ya saya dengar dari pengalaman-pengalaman cutting tentang anatomi, terus saya modeling seseorang cutting dengan nilai yang bagus di anatomi. Saya bisa dapat blok 3 itu dapat nilai AB. Nah, jadi menurut saya adult learning itu enggak cuma tentang independen tapi juga dengan cara bersosialisme. Ketika kamu tidak bisa bersosialisme di eh, pembelajaran dewasa, kalian itu pasti akan mudah stuck dan ada yang namanya itu maaf saya juga lupa kalau nggak salah itu namanya eh, saya lupa. Sebab pokoknya merasa terhenti jalannya lebih mudah nyerah dan lebih malas untuk belajar. Pasti ada fase itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya sebagai pembelajaran dewasa, kitalah yang memegang kendali atas proses kita sendiri. Cara kita mengelola informasi di kelas akan sangat menentukan seberapa efektif ilmu itu terserah. Nggak di kelas saja, kalian bisa belajar di mana aja. Mau di online, mau di medsos, mau langsung tanya cutting, langsung tanya dosen, itu bisa. Jadi jangan berpaku, aku harus belajar di kelas. Tuh. Untuk closing statement saya mungkin pendidikan tuh bukan sekedar transfer informasi, tapi sebuah proses pencarian ilmu berlangsung seumur hidup, lifelong proses. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Saya Aldi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih guys.